Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Indriani ya. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang globalisasi dalam kehidupan. Untuk anak-anak kelas 6 tetap semangat ya belajar di rumah. Berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama ya. Sudah siap? Kita akan membahas tentang informasi penting dalam teks eksplanasi. Nanti kalian perhatikan ya PowerPoint berikut ini dan analisis bagaimana tahap demi tahap atau bagian-bagian dari teks eksplanasi. Berikut adalah PowerPoint-nya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Informasi penting yang ada pada teks eksplanasi berupa topik utama atau bahasan utama dalam teks tersebut, deret penjelas berupa kalimat penjelas pendukung topik utama, simpulan yaitu kesimpulan dari teks tersebut, dan pesan yaitu pesan yang penulis sampaikan di akhir teks. Berikut ini merupakan contoh teks eksplanasi dan bagian-bagian penting informasinya. Pada teks yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN, topik masalah atau topik utama berada pada paragraf pertama, yaitu Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Sedangkan pada paragraf kedua berisi deret penjelas. Untuk simpulan berada pada paragraf ketiga yang berisi mengapa bahasa Indonesia dikatakan layak menjadi bahasa ASEAN. Selanjutnya, pesan masih berada pada paragraf ketiga, yaitu berisi harapan dari penulis terhadap topik permasalahan. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya, menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Selanjutnya anak-anak, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan ini? Pasti bisa dong ya. Ayo kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran yang kedua. Apa sih pembelajaran kedua? Kita akan belajar tentang bagaimana peran Indonesia dalam berbagai macam bentuk kerjasama dalam ASEAN. Ya, tentunya Indonesia punya banyak sekali bentuk kerjasama dalam ASEAN. Yuk kita cermati dan kita lihat video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, mari kita belajar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Mari kita simak bahasan berikut ini. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam dan konflik. Lalu mendukung pembentukan ASEAN Culture Pound untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN. Saling ekspor impor barang elektronik.
bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim, berperan dalam IPTEKIN ASEAN yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Ternyata banyak ya bentuk kerjasama Indonesia dalam berbagai bidang kerjasama di ASEAN. Nah, untuk itu semoga kita masyarakat Indonesia semakin maju ya. Anak-anak, kita lanjut dengan pelajaran yang selanjutnya atau mata pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Banyak kisah yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan kita tergantung pada energi listrik. Semua alat elektronik yang ada di rumah kita, dimulai dari TV, tip, kipas angin, kulkas, dan yang lainnya membutuhkan energi listrik. Berikut ini beberapa perilaku yang dapat menghemat listrik dan boros terhadap penggunaan listrik. Pada gambar yang pertama, itu gambar yang keliru. Orangnya tertidur tapi TV-nya masih menyala. Gambar yang kedua, baru betul. TV yang menyala ditonton bersama-sama. Gambar yang pertama itu keliru. Airnya sudah penuh tapi kerannya masih menyala. Nah, gambar yang kedua baru betul. Airnya sudah penuh tapi kerannya sudah ditutup. Yang dilakukan pria ini adalah perbuatan yang tidak benar. Masa mau keluar rumah, lampu masih menyala, kipas masih menyala, dan televisi masih menyala? Itu pemborosan listrik. Ternyata masih ada ya perilaku yang bisa memboroskan energi listrik dan menghemat energi listrik. Ayo teman-teman, dari sekarang kita harus menggunakan energi listrik dengan tepat guna ya. Sampai jumpa. Anak-anak, dari mulai tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, lalu bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dalam berbagai bidang kerjasama di ASEAN, dan bagaimana cara kita menghemat energi listrik khususnya di rumah ya. Ibu yakin kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Mudah bukan? Nah, sebelum kalian melaksanakan LKPD mengenai praktek pembelajaran, yuk kita simak video berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga menambah wawasan ya untuk anak-anak semuanya di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, pakai masker, dan terapkan perilaku bersih dan sehat. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.